Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Cerdas, tangkap. Keren. Sebelum kita mengikuti layanan BK Menyapa Siswa, mari dengan sikap sempurna kita akan berdoa. Oke? Dengan sikap sempurna, mari kita berdoa mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang kita peroleh pada pagi siang hari ini nanti dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sikap sempurna dimulai dan berdoa dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, layanan BK Menyapa Siswa pada pagi siang hari ini dapat berjalan dengan lancar semuanya. Belajar kelas. Cerdas, tangkap. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi siapa yang dapat berbuat baik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ketemu selama 2 jam ke depan bersama Pak Nyali Jodan BK Menyapa Siswa. Jadi, ini konsep kita seolah kita itu di Padepokan. Dan di Padepokan namanya Padepokan apa? Telaga Air. Dan di sana di Padepokan Telaga Air nanti kita akan mencoba mengenal diri kita sendiri untuk mengoptimalkan dengan bagaimana cara kita berpikir, merasakan, dan tentu saja potensi-potensi yang kita miliki nanti akan tergali semua secara optimal dan semakin baik nanti kita hadirkan. Oke, hari ini materi yang akan Pak sampaikan terkait dengan 7 jurus BK. Jurus yang pertama adalah kenali potensimu, temukan kekuatanmu. Baik teman-teman, kenali potensimu dan temukan kekuatanmu. Berharap setelah nanti selesai ini, teman-teman ikuti layanan BK Menyapa Siswa, teman-teman akan mampu mengidentifikasi potensi yang teman-teman miliki, kemudian mampu menemukan potensi yang teman-teman punyai, dan terakhir nanti teman-teman mampu menerapkan dan mengembangkan potensi teman-teman baik itu secara akademis maupun non akademis. Bisa dipahami? Saya akan menggunakan metode dengan ARKA. Apa itu ARKA? Yang pertama, nanti kita akan melakukan aktivitas nanti kita dengan games. Dan juga nanti kita akan memanfaatkan asesmen dengan menggunakan aplikasi yang sudah kita siapkan. Kemudian yang kedua, kita nanti akan bersama-sama merefleksi hasil dari simulasi atau permainan nanti. Yang ketiga, konsep nanti terdiri dari 2, yaitu tentang gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Dan berharap nanti teman-teman bisa menerapkan dari 2 kecerdasan majemuk dan juga gaya belajar teman-teman untuk karir masa depannya. Oke, dan yang terakhir adalah aplikasi. Nanti teman-teman akan mempraktekkan atau membuat rencana kelanjutan studi dan profesi apa yang diinginkan. Dipahami sampai di sini? Sekali lagi, dipahami sampai di sini? Pertanyaan pertama. Apa warna kesukaan temanmu? Silakan. Yang kedua, apa hobi atau kegemaran temanmu? Silakan ditebak. Yang ketiga, bagaimana suasana hati teman kamu? Bagaimana suasana hati teman kamu saat ini? Silakan ditebak. Yang keempat, sifat baik apa yang dia miliki dan yang kau ketahui? Saya ulangi, sifat baik apa yang dia miliki dan kau ketahui? Dan yang terakhir, seandainya kita memberi nilai, ambil nilai 1 sampai dengan 10 rentangnya, berapakah akademisnya, kemampuan akademis, berapakah kemampuan akademis teman kami itu? Baik teman-teman, kalau kalian sudah nebak, saling menebak satu dengan yang lain, sekarang tuliskan
sesuai dengan yang kamu punya jawaban. Baik teman-teman, karena kalian tadi sudah menebak dan sekarang kita akan mencocokkan pertanyaan temanmu benar atau tidak. Dan yang akan menjadi sukarelawan siapakah? Nanti bareng-bareng. Oke, yes, yang pojok silakan. Nama si Lintang dan Rehan, silakan. Berdiri. Apa warna kesukaan kalian? Coba Lintang nebak punya Rehan apa? Benar nggak? Benar. Oke. Kemudian Lintang, hobinya apa si Rehan? Benar nggak? Benar. Oke. Yang ketiga, suasana hati Rehan bagaimana saat ini? Senang. Benar. Oke. Yang ketiga, sifat baik Rehan apa? Dermawan. Benar. Oke. Terakhir, kemampuan akademik 1 sampai dengan 10 berapa? 7. Hah? Salah. Oke, sekarang sebaliknya, Rehan nebak warna kesukaannya apa? Biru. Benar nggak? Benar. Kedua, hobi atau kegemaran? Bermain bola. Benar. Oke, suasana hati? Senang. Benar. Oke, sifat yang baik? Suka membantu? Benar. Dan terakhir adalah kemampuan akademiknya? Benar nggak? Oke, beri tepuk tangan untuk mereka. Baik teman-teman, kita sudah dua yang kita mengenali diri kita sendiri juga mengenal orang lain. Nah sekarang kita akan satu kali untuk mensimulasikan. Teman-teman silahkan nanti Panemi akan membacakan pertanyaan atau pernyataan. Kalau nanti sesuai dengan teman-teman silahkan berdiri dan angkat tanganmu. Saya ulangi, silahkan berdiri dan angkat tanganmu. Dipahami? Dipahami? Yang pertama, saya suka nonton drakor atau film belajar menggunakan gambar atau sebidang warna-warni. Oke, terima kasih. Duduk. Selanjutnya, saya suka bergerak, susah diam, lebih suka belajar sambil praktek. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya peka dengan perasaan orang lain dan tahu kalau ada dia sedang sedih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terima kasih. Berikutnya, saya suka bermain kata-kata, menulis atau bercerita. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir, saya suka berpikir logis, suka angka, teka-teki atau strategi. Oke, bagus. Terima kasih. Teman-teman, ini tadi adalah 3 simulasi yang sudah teman-teman lakukan dan saatnya teman-teman akan mengikuti simulasi dan simulasi ini terkait dengan gaya belajar teman-teman dan link akan saya kirimkan kepada Putri untuk segera dikirim ke grup kelas 9B. Akan segera saya kirim. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 40%. Oke, berarti kuat di Oke, berarti kamu di visual. Oke, paham ya? Oke. Baik teman-teman, tadi sudah menggunakan aplikasi dan teman-teman sudah mengetahui gaya belajarnya dan sekarang silahkan hitungan ketiga silahkan yang gaya belajar kinestetik, gaya belajar apa? Yang kedua auditory dan ketiga visual silahkan berkelompok hitungan ketiga 1, 2, 3 silahkan. Teman-teman kalian sudah mengelompok di sini dari auditory di tengah, visual dan terakhir adalah kinestetik. Maka teman-teman silahkan kalian tadi sudah mendiskusikan. Yang pertama adalah apakah hasil asesmen gaya belajar itu sesuai dengan kalian? Nanti silahkan juru bicaranya silahkan untuk menyampaikan dari hasil diskusi kalian sesuai atau tidak, apakah ada yang tidak sesuai, silahkan nanti sampaikan. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi belajar yang sesuai dengan hasil asesmen tersebut? Silahkan, strateginya bagaimana? Bagaimana yang visual, bagaimana yang kinestetik, dan bagaimana yang auditory, silahkan nanti sampaikan. Oke, kita mulai dari paling utara, dari auditory. Kalau yang auditory
Itu lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Terus senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Mudah mengingat dan didengar seperti lagu, cerita atau percakapan, dan cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Dan untuk strategi belajar yang sesuai dan efektif itu menggunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara dan lagu, lalu yang dapat mendorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata secara sendiri. Oke, hanya itu aja. Adalah visual, yaitu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Terus juga senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi atau slide presentasi. Terus saat memahami pelajaran, cenderung membayangkan dalam pikirannya. Strategi pembelajaran yang paling efektif adalah menggunakan gambar, peta konsep, video atau infografik. Ajak murid membuat catatan terpengulangi, mind map atau sketsa. Sekian dari kelompok visual, terima kasih. Jadi kita dari kelompok kinestetik itu biasanya belajar lebih efektif dengan duduk, bergerak atau melakukan gerakan secara langsung, praktik, eksperimen dan aktivitas fisik. Berbosan jika hanya duduk terlalu lama, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Untuk gaya belajar yang efektif untuk kinestetik yaitu permainan edukatif, simulasi, eksperimen atau permainan hiburan. Lalu sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar kelas. Sekian dari kelompok kinestetik. Baik teman-teman, setelah tadi kita mendiskusikan bagaimana gaya belajar masing-masing, auditori, visual, dan kinestetik, dan bagaimana strategi belajarnya, dan teman-teman sudah mengungkapkan masing-masing kelompok. Dan sekarang teman-teman sudah mempunyai hasil terkait dengan kecerdasan majemuk. Dan silakan setelah ini nanti hitungan ketiga teman-teman akan berkumpul sesuai dengan kecerdasannya masing-masing. Ada hitungan ketiga, silahkan kalian berdiri dan saling mencari kecerdasan masing-masing. 1, 2, 3. Kelas. Baik, sebelum teman-teman untuk mendiskusikan ke kelompok, kami akan cek terlebih dahulu yang cerdas visual spasial, angkatannya visual spasial. Oke, terima kasih. Lanjut, yang verbal linguistik. Oke, terima kasih Isang dan kawan-kawan. Intrapersonal, oke, bagaimana ya intra. Yang berikutnya cerdas kinestetik. Mana kinestetik? Oke, pojok sana, silakan. Lanjut, interpersonal. Oke, terima kasih. Lanjut, natural. Oke, di belakang. Lanjut, logis matematik. Oke, 1, nggak apa-apa, 1. Dan terakhir, musikal. Oke, ada teman-teman. Silakan, waktunya 3 menit untuk mendiskusikan. Silakan melihat apakah hasil asesmen kecerdasan mahasiswa sesuai dengan kalian. Silakan nanti diskusikan. Selanjutnya, carilah informasi terkait dengan pekerjaan atau karir yang sesuai dengan hasil asesmen tersebut. Dipahami? Oke, mulai hitungan ketiga, silakan kalian mulai selama 2 menit dari sekarang. 1, 2, 3, silakan. Baik teman-teman, kalian sudah mendiskusikan masing-masing kelompok terkait dengan kecerdasan masing-masing sesuai dengan aplikasi teman-teman. Dan sekarang saat untuk mempresentasikan. Yang pertama, dari mana yang siap? Silakan. Oke, kelompok ini silakan berdiri. Terima kasih. Kita terus yang siap. Selanjutnya, yuk dari kecerdasan ramah dibacakan kecerdasan ramah. Masing-masing sudah mempresentasikan hasilnya dan luar biasa semuanya. Terima kasih dan kita terus bersama. Baik teman-teman, sekarang teman-teman sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing yang tadi sudah mencoba untuk mendiskusikan dan mempresentasikan
ada satu terkait dengan gaya belajar dan yang kedua terkait dengan kecerdasan maksimum. Untuk selanjutnya, kami akan menyampaikan terkait dengan konsepnya ini bahwa kecerdasan bahwa yang terkait dengan gaya belajar adalah 3 yang tadi saya teman-teman. Yang pertama adalah auditori, visual, dan kinestetik. Nah, ini yang teman tadi sudah mendiskusikan terkait dengan 3 gaya belajar yang berikut diri serta teman-teman mencari bagaimana strateginya. Berikut. Nah, berikutnya terkait dengan gambaran kecerdasan, teman-teman tadi juga sudah mendiskusikan dan sudah mempresentasikan satu gambaran bahwa kecerdasan adalah kemampuan mental yang memungkinkan seorang untuk memahami, belajar, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ada yang bersedia untuk membacakan yang nomor 2 ini? Kalau silakan dan bacakan kecerdasan makhluk. Saudara. Nah, silakan dibacakan. Boleh. Kecerdasan makhluk intelijen. Kecerdasan makhluk adalah teori yang menyatakan bahwa kecerdasan manusia tidak tunggal, melainkan ada dalam berbagai bentuk. Teori ini dikembangkan oleh psikolog luar. Oke, terima kasih. Jadi semua orang tidak hanya satu kecerdasan, tetapi kecerdasan yang lain seperti tadi teman-teman dengar. Coba, adakah yang tadi imbang kecerdasan ini? Adakah yang imbang tadi? Oke. Ada berapa yang selain kamu berapa Pak? Yang imbang tadi? Berapa persen? Musikal dan linguistik. Ada lagi? Ada lagi? Yang lebih dari 1 atau semuanya hanya 1? Yaitu? Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Nah, kita ada buat contoh. Coba buat contoh terkait dengan video 2 anak. Ikut siapa ikut? Mana ikut? Nah, silakan. Ada satu video, silakan teman-teman nanti memperhatikan video ini terkait dengan kecerdasan makhluk. Silakan. Orang tua ini mengajarkan kedua anaknya untuk berpikir, bertindak, dan menemukan solusi dalam setiap masalah. Di dalam kamar dengan pintu yang sudah dilakban, terlihat satu anak terus menangis, sementara yang satunya terlihat santai dan mencoba menemukan jalan keluar. Setelah beberapa saat, anak yang santai menemukan celah di bagian bawah pintu. Ia membungkuk, melewati lakban, dan berhasil keluar. Sementara itu, anak yang satunya masih terus menangis, walaupun dia sudah mencoba, namun tidak berhasil, dan menunggu bantuan dari orang tuanya. Ada yang punya tanggapan terkait dengan video tersebut? Silakan. Oke, silakan. Tulis. Menurut saya itu ada perilaku keluar dari keduanya tersebut. Kenapa bisa perilaku keluar? Karena ada satu anak yang ada menangis, terus mencoba tapi tidak sepenuhnya. Ada satu anak yang belum mencoba mencari jalan keluar. Yang kemana itu tentunya kreatif, dia mencari jalan yang tidak biasa. Lalu juga ada yang mencari masalah di sana. Yang satu hanya mengikuti saudaranya, yang satu lagi dia bisa menemukan masalah sendiri dan menggunakan kreativitas sepenuhnya. Terima kasih Putri yang sudah memberikan tanggapan, dan kepada Putri, mari kita beri terus. Putri, apa yang disampaikan Putri benar ini bahwa cerdas itu ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan perilaku yang berulang-ulang. Kalau menyampaikan Putri tadi, yang kedua ada unsur kreativitasnya, dia mencari dan selalu mencari, dan yang ketiga akhirnya dia menemukan dan memecahkan masalah yang bisa keluar dari rintangan lakbannya. Selanjutnya, ini adalah kecerdasan makhluk yang tadi teman-teman sudah lakukan. Dan, nah, ini ada 8 kecerdasan yang tadi sudah teman-teman coba. Yang pertama adalah cerdas verbal linguistik. Contohnya apa? Yes, bahasa Indra. Kemudian cerdas linguis matematik. Contohnya apa? Oke, lanjut. Cerdas interpersonal. Contohnya siapa? Baik. Selanjutnya ada cerdas intrapersonal. Di sini contohnya siapa? Oke. Selanjutnya cerdas natural. Ya. Dan
Cerdas kinestetik adalah, dan yang kedua tersisa adalah cerdas visual spasial. Contohnya adalah taman dilukis. Dan terakhir cerdas musikal seperti teman-teman tadi. Contohnya adalah ya. Inilah 8 kecerdasan yang tadi teman-teman sudah mencoba dan teman-teman sudah menemukannya. Baik, selanjutnya ini adalah konsep dari kecerdasan yang tadi teman-teman sampaikan. Baik teman-teman, untuk aplikasi ini pada metode yang terakhir itu tentang aplikasi, teman-teman akan mengaplikasikan apa yang sudah dibahas tadi di buku teman-teman masing-masing. Yang pertama terkait dengan gaya belajar apa tadi yang dari hasil diskusi, kecerdasannya apa, strategi belajarnya bagaimana, rencana kelanjutan studi kalian kemana, SMA, SMK mana, bila perlu nanti langsung kalian ingin ke jurusan apa, dan bagaimana cara mewujudkan, dan terakhir profesi apa yang sesuai atau relevan sesuai dengan gaya belajarmu dan juga kecerdasan mahasiswamu. Waktu 5 menit untuk menyelesaikannya di bukunya. Jadi silakan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Halo. Hai. Belajar kelas. Baik, di sesi akhir ini tentang apa mengaplikasikan dari hasil tadi, teman-teman sudah menuliskan di bukunya masing-masing. Dan sekarang saya teman-teman saya minta untuk perwakilan putra dan atau putri salah satu. Silakan perwakilan siapa yang ingin membacakan. Oke, terima kasih Agra dan Ais. Oke, yang pertama silakan Ais. Boleh berdiri, silakan. Oke, perkenalkan saya Rukyan Saraga. Kali ini saya akan membacakan hasil rekapan asesmen. Yang pertama untuk gaya belajar saya auditory, dan untuk kecerdasan majemuk musikal. Untuk strategi belajar seperti karena saya auditory, menggunakan strategi belajar seperti berdiskusi, mendengarkan secara lisan dan lain-lain. Untuk kualitas studi saya berencana main ke SMA Klaten atau 1 Yogyakarta jurusan IPS. Dan untuk bagaimana mewujudkannya ada beberapa cara selain dengan belajar giat, tentunya bisa dengan membaca buku dan lain-lain, dengan internet dan lain-lain. Untuk profesi masa depan saya berencana mungkin akan menjadi pemandu di museum atau pengamat sejarah seperti yang saya sukai saat ini.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Oke, terima kasih Agra, dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Agra. Selanjutnya terkait dengan layanan bimbingan konseling atau BK Menyapa Siswa sudah hampir selesai waktunya, dan pada kesempatan ini kami ingin mendengarkan kesan-kesan dari layanan BK Menyapa Siswa beberapa jam yang lalu. Artinya selama mengikuti kegiatan BK Menyapa Siswa, bagaimana kesan-kesan kalian? Oke, perwakilan silahkan, boleh dong angkat. Oke, terima kasih sudah, dan saatnya kita mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan dari awal hingga akhir ini. Siapa yang akan memberikan kesimpulan? Silakan angkat tangannya. Saya Talita Ramanasaki. Kesimpulan yang saya dapat itu adalah saya dapat mengetahui jenis kecerdasan majemuk yang paling kuat pada diri saya, yaitu cerdas logis matematis. Dengan mengetahui kecerdasan majemuk yang kuat, saya dapat memfokuskan diri pada bidang yang sesuai dengan kekuatan saya. Oke, waktu sudah merasa semakin siang, dan saatnya layanan BK Menyapa Siswa setelah tadi dengan kesan dari teman-teman dan juga kesimpulan dari teman-teman, saatnya kita akan mengakhiri bersama layanan BK Menyapa Siswa. Sebelumnya, oke, silakan Putri. Selamat kalian sudah dapat mengenali dan menemukan potensi diri. Teman-teman, terima kasih Putri sudah membacakan, dan seperti tadi bahwa kita seperti diinfokan bahwa kita telah lulus di jurus pertama. Maka yang ingin kami sampaikan terkait dengan hari ini adalah kenali potensimu, temukan kekuatanmu. Dengan memahami dan mengembangkan kecerdasan dapat meningkatkan kesadaran diri kita, membuat keputusan yang tepat dan mencapai tujuan hidup kalian. Jangan takut untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi unikmu. So, kesuksesan dimulai dari memahami diri kita sendiri. Oke? Dan nampaknya ini adalah akhir dari layanan BK Menyapa Siswa hari ini. Dan untuk closing statement saya seperti biasa, tak ada perubahan di kaki yang diam. Untuk itu siapkan apa yang harus kita lakukan untuk 4-5 bulan ke depan. Insya Allah ketika kita masuk bersama dan besok kita keluarnya juga bersama-sama. Oke, ingat, untuk masa depan yang cerah
kalian tidak boleh menyerah. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kebersamaannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya orang BK, saya cinta BK, dan saya bangga jadi guru BK. Anak di situ.